Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan kembali bersama kitab Riyadhus Shalihin, kembali bersama bab birrul walidain wasilatul arham, dan kita masih bersama dengan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ketika beliau menceritakan tentang rumah tangga beliau dan istri beliau yang tidak disukai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu Umar meminta untuk menceraikan. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Nabi SAW dan kata Nabi SAW, "Talikha," ceraikan dia. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga dengan ayah dengan anak atau orang tua dengan anak. Dan hadis ini sekali lagi harus didudukan dengan tepat sehingga kita bisa mendapatkan poin yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan hari kemarin, bahwa hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan seorang ayah dan orang tua. Lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala an menyikapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mendudukan masalah ini. Dan seringkali kita tidak maksimal dalam bab ini. Dan inilah fungsinya kita belajar dan terus belajar agar kita lebih baik dalam menjadi seorang muslim dan lebih baik menjadi seorang anak. Walaupun sekali lagi setelah kita bahas bahwa tidak bisa letter lock memenuhi keinginan orang tua dalam masalah ini, dan keterangan ulama telah jelas dalam masalah ini. Hanya saja lihat bagaimana sikap Ibnu Umar yang atau menyikapi ayahnya Umar bin Khattab ketika ayahnya tidak suka dengan istri beliau, dan mengangkat hal ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan sekali lagi kedudukan seorang ayah dan kedudukan orang tua yang harus dipahami oleh sang anak. Dalam Al-Quranul Karim kita tahu bagaimana hal ini diperlihatkan, dan
hal ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena inilah akhlak para nabi dan rasul. Inilah akhlak orang-orang soleh. Coba kita buka bagaimana Nabi Ibrahim menyikapi ayah beliau. Coba buka surat Maryam ayat 46 dan 47. Ketika ayah beliau menyampaikan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apabila engkau tidak berhenti, maka aku akan merajammu. Kalimat yang sangat tegas. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Lalu hadirin Allah muliakan, bagaimana respon Nabi Ibrahim alaihissalam? Sekali lagi, bagaimana respon Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disikapi dengan cara seperti itu? Ketika ayahnya tidak mau diajak kembali kepada Allah dan beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimatnya sangat tegas. Lihat bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, qala salamun alaik. Ibrahim menyampaikan, Ibrahim merespon, semoga keselamatan terlimpah kepada engkau. Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Rabbku, karena Rabbku sangat baik kepada diriku. Allahu Akbar. Jadi nggak ada angkat suara sama orang tua. Padahal statement sebelumnya jelas. La arjumannaka wahjurni maliya. Aku akan rajam kamu. Dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apakah Nabi Ibrahim terpancing? Enggak. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiyya. Semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada engkau, wahai ayah. Dan aku akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Dan Rabbku itu sangat baik banget sama aku. Ini pelajaran besar, hadirin. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Dan coba kita lanjutkan. Ketika Nabi Ibrahim begitu punya adab dan begitu punya akhlak kepada ayahnya, dan begitu memuliakan, mengagungkan, walaupun gak direspon, bahkan direspon negatif, pertanyaannya simpel. Anak-anak seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Anak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketika mendengar bahwa ada perintah untuk menyembelihnya, apa ucapannya kepada sang ayah? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
dalam surat As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada sang anak, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku diperintahkan menyembelihmu, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau? Lalu sang anak menyampaikan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Lihat al-jaza' bin jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Di antara ganjaran yang Allah berikan, di antara ganjaran reward yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim pada saat beliau memuliakan ayah beliau, memuliakan orang tua, beliau dimuliakan oleh beliau dimuliakan oleh anak beliau. Dan pemuliaan tersebut, pengagungan tersebut tidak berubah walaupun di kondisi, di kasus yang tidak menguntungkan anaknya secara duniawi. Dan anaknya nggak terprovok untuk berontak, untuk marah, untuk ngamuk. Ya abati fa'al ma tu'mar, wa ayahanda lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Lalu evaluasi diri kita. Kita baru minta anak kita 1-2 hal aja dia udah ngamuk, dia udah protes, dia udah ngelawan. Kalau dia nggak ngelawan di depan, dia triki, dia main belakang. Sebelum marah-marah sama mereka, coba evaluasi gimana kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita dengan Allah, lalu bagaimana kita dengan orang tua kita. Ini contoh yang sangat apik ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan kepada ayah, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan terlimpah kepada engkau, wahai ayah. Semoga keselamatan terlimpah kepada engkau, ya. Aku akan beristighfar untukmu kepada Rabbku. Maka beliau direspon sama anak beliau, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Al-jaza' min jinsil amal, hadirin. Balasan tergantung jenis perbuatan. Semoga hal ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.